Shalom, selamat sahabat, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan. Pada sahabat hari ini, saya rindu ingin membagikan satu kesaksian di mana Tuhan telah meluputkan saya dari satu penyakit yang sangat ganas, sangat berbahaya dan bisa mematikan. Yang dimana saat-saat ini banyak orang juga mengalaminya, yaitu terinfeksi oleh virus corona yang dinamakan dengan COVID-19. Bulan yang lalu, saya mengalami satu batuk kecil yang biasanya batuk ini saya sangat sepelekan, dan tanpa saya sadari untuk singkat waktu lamanya beberapa jam kemudian batuk ini mulai bertambah sampai satu hari berikutnya. Batuk ini memang sangat merajalela, dan batuk ini merupakan satu batuk kering. Dikala saya batuk, dada saya ini bagaikan dicabik-cabik, dan di bawah perut saya rasanya seperti tertusuk. Semua yang ada di perut saya ingin keluar. Itulah sakitnya batuk ini. Ini batuk yang tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Di kali itu juga, saya terserang dengan demam, panas saya naik turun. Akhirnya saya mengambil satu kesimpulan untuk pergi ke emergency, ke rumah sakit. Di rumah sakit saya dicek, dokter hanya memberikan kepada saya sirup, obat batuk. Saya diperkenalkan pulang, dan saya konsum itu obat batuk, namun tidak menolong. Di hari yang ketiga, tiba-tiba saya mengalami satu gangguan dalam pernafasan. Pelan-pelan agak susah mulai bernafas. Akhirnya saya kembali ke emergency, bertemu dengan dokter. Dokter mulai cek bagaimana kondisi saya. Mereka ambil ronsen untuk melihat bagaimana saya punya paru-paru. Mereka temukan normal. Mereka ambil juga darah juga baik kondisinya. Mereka ambil juga tes untuk influenza atau flu. Mana tahu saya terserang dengan virus ini, ternyata negatif. Akhirnya mereka sarankan saya untuk mengambil tes yang dinamakan COVID-19. Saya ambil tes COVID-19, benar saudaraku, ternyata saya mendapatkan positif COVID-19. Bukan hanya simptom COVID, tapi severe, satu virus yang sangat membahayakan saya, yang bisa merenggut jiwa saya. Dokter katakan, kamu harus karantin 14 hari isolasi. Saya pikir bagaimana saya bisa 14 hari isolasi. Satu hari aja pun saya sudah tidak tahan karena sakitnya. Pernafasan saya yang terganggu. Demam, batuk yang sangat menyakitkan. Di hari yang keempat, sore hari, saya terkapar. Saya kolaps. Istri saya melihat saya, dia langsung panggil 911. Kalau di Amerika, 911 ini yang datang itu ambulans bersama dengan pemadam kebakaran. Dalam tempo 3-4 menit, mereka sudah datang dan mereka bawa secepatnya saya ke rumah sakit. Di rumah sakit, di situ sudah ada EKG yang spesial untuk melihat bagaimana kondisi jantung saya, bersama dengan respiratory therapist yang melihat bagaimana kondisi pernapasan saya, oksigen level saya, dan dokter juga di situ. Hal yang sama melihat bagaimana kondisi oksigen saya, dan mereka temukan oksigen level saya memang drastis sangat menurun. Akhirnya mereka pasang yang cukup tinggi liternya oksigen untuk bisa saya tangkap dalam pernapasan. Namun saya tidak bisa tangkap. Dokter katakan, coba tarik nafas satu kali lagi sebelum kami pasang respirator atau intubasi ke tubuh Anda. Saya coba tarik nafas dengan jeritan yang menyatakan, Tuhan, kalau boleh, tariklah nafas saya ini. Saudaraku, waktu saya katakan demikian, tanpa saya sadari, nafas saya bisa mengambil oksigen tersebut.
akhirnya perlahan demi perlahan, saya bisa bernafas secara alami. Saya percaya pada waktu saya diberangkatkan dengan ambulans, saya melihat istri saya di pintu, yang saya tidak pernah lihat wajahnya selama saya menikah dengannya. Wajah saya percaya menyatakan Tuhan, wajah pengharapan yang meminta Tuhan kalau boleh sembuhkanlah suami saya. Ternyata istri saya punya doa lebih dijawab daripada doa saya. Saya percaya saudaraku, Tuhan hadir merasakan bagaimana kebutuhan yang saya rindukan. Selama 5 hari saya dirawat, diberikan saya obat-obatan, diberikan antibiotik melalui IV, yang semuanya itu saya tidak terlalu familiar jenis-jenis obat ataupun antibiotik, tapi saya percaya saudaraku. Dan saya mengucap syukur, saya bisa bernafas perlahan-lahan. Keesokan harinya, hari yang ke-6, saya sudah bisa disuruh pulang. Dan selama 3 minggu lamanya, dalam proses kesembuhan yang saya miliki, akhirnya saya bisa sembuh total. Ada 4 yang saya ingin bagikan kepada saudara sekalian semuanya. Bagaimana bisa terhindar ataupun mengalahkan dan memenangkan virus corona ini ataupun COVID-19 ini. Yang pertama, sebagaimana Ayub katakan dalam Ayub 1 yang ke-21, jika Tuhan yang memberi, Dia juga yang mengambil. Kalau Tuhan yang sudah memberi nafas kepada saya, COVID-19 tidak bisa mengambil nafas itu dari saya. Hanya Tuhan sendirilah yang mengambilnya. Selalu ingat itu saudaraku sekalian. Yang kedua, turuti aturan pemerintah. Roma 13 ayat 1 dan 2 katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu adalah berasal dari Allah. Apabila kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, maka akan terjadi sesuatu yang mendatangkan hukuman atau mendatangkan malapetaka. Jika pemerintah katakan untuk mengatur distensi, physical distensi, atur jarak, lakukan atur jarak. Jika pemerintah katakan tinggal di rumah, stay home, tinggal di rumah. Dan ini akan membuat saudara-saudara sekalian terlepas daripada malapetaka ini, terlepas daripada virus corona ini. Dan yang ketiga adalah sebagaimana Daniel katakan dalam Daniel 1 ayat 12. Pada waktu dia menghadap raja, dia bilang, Tuhan berikan kami makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan hanya minuman air putih, minuman yang segar. Lihat 10 hari, kami akan menjadi lebih sehat. Dan benar, ternyata mereka lebih sehat. Kalau Anda ingin terlepas, ataupun virus corona tidak masuk ke tubuh Anda, tidak memenangkan dalam tubuh Anda, jangan lupa makan buah-buahan setiap saat, sayur-sayuran, dan minum air putih yang segar. Nah, kalau ada tambahan vitamin, silakan. Namun ini adalah satu rahasia untuk meningkatkan imun, saudara-saudara sekalian. Ketika imun kuat, maka virus pun tidak bisa menang dalam tubuh Anda. Dan yang keempat, yang paling penting, saudaraku sekalian, pada waktu saya terkena virus ini, yang nyatakan positif, bukan hanya dikatakan virus yang bersifat simptom, tapi ini adalah virus yang severe, yang sangat ganas. Ketika saya mendapatkannya, dalam perawatan di rumah sakit, bahkan proses kesembuhan, saya mencoba tidak mendengar berita dari media akibat daripada virus ini. Saya tidak mau mendengar berapa banyak yang mati, yang meninggal, berapa banyak yang terinfeksi. Begitu juga saya tidak mau menonton TV menceritakan bagaimana bahayanya virus ini. Kenapa? Kalau saya dengar ini, saya akan menjadi stres. Ketika saya menjadi stres,
maka daya tahan tubuh saya, antibodi saya itu akan menurun. Saya nggak mau anxiety, saya nggak mau khawatir. Ini membuat kondisi saya akan menjadi lemah. Ketika kondisi saya menjadi lemah, virus itu gampang untuk masuk dalam tubuh saya. Dan rahasianya, saudaraku, saya ambil waktu untuk menggali firman Tuhan, membaca Alkitab, bermeditasi, berdoa setiap saat. Karena dalam Mazmur 27:1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Jadi dikala saya dan kita mempelajari Alkitab, berdoa, merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan, secara otomatis kerohanian kita pun akan ditinggikan. Ketika rohani kita ditinggikan, maka imun kita pun akan lebih tinggi. Daya tahan tubuh kita tinggi. Sehingga yang dinyamakan dengan virus corona tidak akan pernah menang dalam tubuh kita. Dan dia pun takut masuk dalam tubuh kita. Karena kita merasa fit. Kita merasakan suatu yang kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, biarlah yang keempat-empat ini menjadikan pedoman buat saudara dan saya, kita semuanya, dan akhirnya saudara bisa dimenangkan dan bisa bertahan dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.